adalah ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Perbincangan saya dengan Ibu Dewi dan Pak Daniel. Ya, kita memang konsep acaranya ngobrol-ngobrol santai namun bernilai. Jadi kita di sini bukan dengerin ceramah, tapi kita bincang-bincang dua keluarga. Yang saya sebenarnya kaget gitu ya, baru 2-3 hari yang lalu waktu Bu Dewi ngepost lagi ngelukis. Wih. Ada saingan nih. Ternyata hobinya sama ini, Mas. Sama-sama pembicara, sama-sama khotbah, sama-sama pelukis, sama-sama pasangannya pragmatik. Makin seru saja di perbincangan. Lukisan pertama langsung laku, Pak. Oh gitu ya. Saya itu kemarin memang beberapa minggu lalu ngepost tentang lukisan di Instagram. Terus ternyata itu membuat seorang hamba Tuhan juga lagi cari lukisan. Lalu dia referensiin saya ke orang lain. Jadi kemarin itu juga barusan laku nih. Saya satu, anak satu. Oke, nih Bu Dewi, Pak Daniel. Yeah. Berbicara hobi ya, hobi. Kan ada suami istri itu berantem, bertengkar justru karena hobi pasangannya. Jadi karena hobi pasangannya, maka yang satu menganggap bahwa dia ya terikat sehingga butuh pelepasan, atau memang hobinya aneh-aneh, gitu ya. Bukan hanya aneh-aneh sih, mahalnya pol. Apapun hobi itu, ya memang hobi itu ya ada yang murah, ada yang mahal, ada yang menghabiskan duit, gitu ya. Tapi ya kita akan bincang-bincang mengenai hal ini, bagaimana kita bisa punya hobi yang berbeda atau masing-masing masih bisa menjalankan hobinya dan pernikahannya bahagia, ya kira-kira begitu. Ya, kalau dari Bu Dewi ada yang mau disampaikan? Iya, bicara hobi ya, apalagi kalau hobinya menghasilkan uang ya Pak. Mantap. Yang saya kemarin baru diupload pertama sudah ditawar. Maaf loh, saya tidak bermaksud menyaingi Pak Jarod loh. Kita nanti kapan-kapan kita pameran bareng aja, udah pameran lukisan gitu. Bikin galeri bareng ya. Namanya kolaborasi, itu bukan saingan. Iya, jadi hobi ya, bicara tentang hobi. Saya percaya bahwa ya Tuhan menciptakan semua manusia itu kan juga dengan keinginan, jadi pasti ya ada hobi ya, hobi. Nah kalau hobi itu tidak saling mengerti juga berbahaya kan Pak ya, maksudnya akhirnya istrinya marahin suaminya, kamu itu hobi dulu, dia tuh hobi di studio Pak. Kalau udah sama musik itu semalam-malaman, ya nggak keluar dari studio, di musik, di studio aja ya kalau saya tanya. Lupa menikah dia. Dia lupa kalau udah punya istri di studio lama, tapi saya pikir-pikir daripada dia itu di studio lama ngapain ya, saya bilang daripada di studio lama begitu bikin album tuh. Akhirnya bikinlah keluar album saya yang pertama tahun berapa ya? 2013. Tahun 2013 dan tembus 15.000 keping. Wah, itu yang bikin aransemen Pak Daniel. Ya, saya sendiri, Pak. Berarti saya punya saingan juga, sayang. Emang kamu bisa aransemen? Pak, ini kan punya lagu. Oh, jadi saya bikin lagu, saya ciptain lagu, dia yang bikin aransemennya. Kalau saya sama sih, saya bukan aransemen, saya bikin liriknya, saya bikin lirik lagu keluarga. Sudah ada 6 volume, ada 2 yang dibikin Pak Jonathan Prawira, lalu ada 4 yang dibikin teman-teman lain. Jadi saya bikin liriknya. Liriknya. Oh, tapi bukan melodinya. Nggak bisa. Nah kalau saya bikin lagu Pak udah lirik plus melodi, udah plus lagu, makanya padahal dia kan pemusik, dia nggak bisa bikin lagu.
Oh, lucu kan? Jadi saya yang bikin lagu, dia yang aransemen. Dulu saya pikir daripada dia di studio semalam-malaman, mending dimanfaatkan. Ya, nah berbicara hobi, mungkin saya mau sharing sedikit ya. Saya sharing materi sedikit supaya kita ada bahan untuk bisa bincang-bincang, ada guide-nya. Ya. Bicara mengenai hobi. Nah, kenapa demikian? Karena kita itu sebenarnya perlu me time. Jadi atau mungkin saya ulangi dulu, kita menikah itu tidak. Jadi teman-teman ya yang mendengarkan program ini, menikah itu tidak menghilangkan kepribadian. Yeah. Dua pribadi menjadi satu, tapi pribadi itu tidak lebur atau hancur. Jadi masing-masing masih ada pribadi. Nah, pribadi itu harus bahagia. Nah, supaya bahagia, maka saya memberikan beberapa poin saja sebagai kerangkanya. Maka supaya bahagia itu harus ada me time, waktu untuk diri sendiri. Merawat diri sendiri. Nah, yang pertama itu merawat roh. Kan manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Maka me time yang pertama adalah me time kita dengan Tuhan atau roh kita. Istilah saya merawat roh, yaitu doa pribadi, saat teduh pribadi, PA pribadi. Jadi kita baca Alkitab bukan dalam rangka persiapan khotbah. Kita baca Alkitab karena kita mau makan, roh kita mau makan. Itu namanya PA pribadi. Doa pribadi bukan karena kita mau bersyafaat gitu ya, itu bisa tugas doa, tapi karena kita bergaul dengan Tuhan. Yang kedua itu merawat jiwa. Nah, disinilah sebenarnya ada masuk hobi, bisa juga komunitas, supaya jiwa kita bahagia. Nah, hobinya kan macam-macam ya kan. Lalu yang ketiga, me time itu juga merawat tubuh. Makanya kita perlu olahraga, perlu istirahat, perlu makan yang enak, ya merawat tubuh ini ya. Kalau wanita apalagi mungkin perlu spa, perlu pedicure, ya perlu merawat rambutnya, karena memang manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita mengasihi diri sendiri dengan kualitas yang baik, maka kita juga pasti akan bisa mengasihi keluarga atau sesama dengan kualitas yang serupa. Jadi me time ini dalam rangka kita menjadi pribadi yang bahagia, sehingga pribadi yang bahagia mampu membahagiakan pasangannya. Nah, cuma masalahnya nih ya, kalau Bu Devi banyak ternyata hobinya ya, bisa khotbah, bisa bicara, bisa melukis, Pak Daniel bisa bikin aransemen, bisa fotografi, ngedit film, tapi cocok banget nih, klop banget nih. Satunya bikin kata-kata lagu, satunya bikin nyanyinya, satunya khotbah, satunya nyoting. Kan botol ketemu tutup. Nah ini teman-teman kita tuh ada yang nggak begitu nih, banyak keluarga-keluarga yang suaminya misalnya hobinya main game, hobinya ngedugem, hobinya judi, hobinya karaokean, tapi istri nggak dibawa gitu ya. Nah, tentu istri akan marah tentang hobi suaminya. Nah, menangani hal-hal seperti ini, kalau Bu Devi ada saran nggak buat teman-teman kita yang mungkin yang lihat program kita ini kan mungkin juga ada yang mengalami, gimana kita hobi suami istri ini, tapi suami saya hobinya, atau istri saya hobinya nggak bikin duit gitu. Ya pertama kan kita harus tahu dulu hobi itu apa Pak. Kayaknya kalau judi, minum, mabok, selingkuh itu kayaknya bukan hobi deh. Itu kayaknya lakukan itu. Ya, hobi apa selingkuh? Hobi ya judi. Aduh kalau itu mah tabiat kayaknya. Ya. Tapi memang ada orang-orang yang hobi itu bisa membuat kita happy, tapi hobi itu juga bisa membuat kita hancur. Ya, contoh nih ada bapak-bapak yang hobi sepeda, istrinya enggak. Akhirnya dia seharian sepeda, mulai dari hari apa sepeda sama teman-teman, karena dia punya klub ada 6 Pak. Jadi tiap hari ganti klub. Lah itu kan istrinya marah kalau kayak begitu. Jadi saya pikir hobi itu sih selama masih di dalam batasan-batasan pembagian waktu yang baik, apalagi misalnya istri ikut, nah itu akan lebih, biar kalau kita berdua ini kebetulan hobinya banyak sama, jadi hobi kita itu semakin menyatukan kita, dan hobi kita itu juga menjadi pekerjaan kita kayaknya ya, jadi menghasilkanlah hobi itu.
Yang berbeda cuma satu, melukis, Pak. Dia bisa melukis, saya megangin lu. Benda lah. Bohong ini, hoax ini. Ya, kalau ibu ngelukis, bapaknya nyediain kopi, gitu loh. Iya, betul. Kayak kemarin saya siang kan udah lupa makan tuh ngelukis. Dia bilang, "Say, makan dulu. Tunggu, ini udah lagi asik, nanti aja dulu." Biasanya kan saya yang siapin, tiba-tiba datang Pak, bawa nasi, bawa 1 piring, udah sama lauk, sama minum. Wah, thank you ya. Tapi nggak sia-sia karena langsung sold out. Oke, nah nih, mau cerita nih, hobi apa nih? Kalau ibu hobinya apa, Bu? Iya, kalau Pak Daniel sama Ibu kan hobinya cocok ya. Kalau saya benar-benar Pak Jarod tuh hobinya misalnya ada 10 gitu. Saya 0. Hobinya piara anjing, ada anjing jalan-jalan. Oh, terus Ibu gimana dong mengimbangi Bapak yang seperti itu tuh kebanyakan hobi dan Ibu yang tidak punya hobi? Ya, saya justru memang karena saya nggak punya apa-apa, ya saya bingung hobi saya apa, nggak ada. Jadi dulu memang saya berdoa, Tuhan saya pengen kalau punya pasangan tuh yang bisa ngelukis gitu ya. Terus bisa musik, tapi kebetulan dia nggak bisa musik. Ya udah anak saya lesin musik. Jadi saya menikmati aja hobinya suami dan anak-anak. Ya, karunia menikmati. Tapi Ibu sendiri hobi yang Ibu seneng itu hobi, masa nggak ada hobi, Bu? Hitung duit. Menikmati hidup pokoknya, makan. Suaminya ngelukis, lalu dijual, dia menikmati hasilnya. Itu hobinya ya. Saya berkebun, bertaman gitu ya. Pisangnya berbuah, dia makan pisangnya. Saya tanam rambutan, saya diabetes nggak makan rambutan, dia yang makan. Saya bikin taman, dapat juara 1, dapat hadiah 5 juta, duitnya masuk rekening dia. Apa itu perlu minta doa karunia menikmati, Pak? Tapi ada yang begini nih, ada saya dulu pernah, dia sih sebenarnya nggak hobi banget sih ya, kan belum lama juga dia punya anjing gitu ya. Jadi dulu waktu setelah rumah kita pindah yang sekarang ini, yang besar ini, dia piara anjing gitu. Nah, itu sayang banget sama anjingnya gitu, diajak ngomong, disayang-sayang gitu. Dalam hati saya, kenapa nggak saya jadi sayang-sayang? Biasanya Bapak masuk ke kandang gitu. Tapi ada loh yang sampai keterlaluan gitu, diciumin, disayang-sayang. Pasangannya nggak pernah disayang-sayang, mending masuk ke kandang. Anjingnya diracun. Saya pernah konseling ada ibu-ibu, Pak. Dia tanya sama saya, "Bu Debbie, iya, saya dosa nggak kalau beracun anjing suami saya?" "Kenapa, Bu?" "Ibu tahu nggak, tiap pulang kantor dia nggak pernah masuk rumah, Bu, tapi masuk ke kandang dogi, Bu. Lalu dia cium-ciuman sama dogi itu sampai setengah jam. Masuk rumah, langsung masuk kamar, nggak sapa saya." Terus saya bilang gini, "Bu, daripada Ibu cemburu sama dogi, lebih baik Ibu belajar dari dogi. Kenapa sampai suami Ibu setiap pulang masuk ke kandang dogi? Ibu perhatikan dogi itu, Bu, saya punya dogi juga di rumah. Kalau kita pulang, dia ciumi kita dari atas sampai bawah, itu dogi. Jadi Ibu belajarlah seperti dogi itu." Kalau Pak Daniel udah belajar. udah, Pak, dia tuh ya dulu pernah nih ya, dia pulang kan dari habis pelayanan, telepon saya tanya, "Saya udah sampai di mana?" "Udah masuk perumahan." "Oh ya udah, saya siapin lodeh kesukaanmu sama nasi, sudah siap semua. Saya udah lapar, cepet ya saya, cepet." Iya, udah deket. "Saya kan lapar banget, Pak, nunggu dia, Pak." Saya dengar pagar dibuka, oh dia udah masuk, mobil masuk di garasi, oh dia masuk. Kok setengah jam nggak masuk rumah? Ya ternyata Pak di luar mainan sama dogi, cium-ciuman. Ya terus saya dari dalam begini, makan sama dogi di luar ya. Tapi yang di luar anjing doginya kecil ya, kalau di dalam herder. Dikunci tuh, nggak boleh masuk rumah loh. Aduh. Jadi
Oke, saya mau lanjutkan nih ya. Kita berbicara hobi artinya me time ya. Tapi jangan lupa nih, kita sudah menikah, maka saya mau sharing lagi sedikit. Selain me time atau lewat hobi, maka sebenarnya harusnya kita ini juga ada family time. Karena kan kita Filipi berkata supaya kita satu dengan yang lain itu saling memperhatikan. Jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain dalam hidup bersama. Jadi memang kita boleh me time, tapi juga harusnya ada family time. Karena memang kalau kita tinggal bersama itu kan harus saling memperhatikan, saling menolong. Nah itu dalam bentuk praktisnya adalah family time. Jadi kan kita perlu berduaan atau pergi sekeluarga. Dengan demikian maka kita bisa membangun ikatan yang kuat. Nah ini kalau saya selain berduaan atau me time, hobi sendiri, maka kita juga perlu family time gitu ya untuk membangun bonding. Nah dalam gambar ini ketika anak-anak sekeluarga saya bawa pelayaran ke Mentawai. Jadi untuk pergi ke gereja tuh sampai nyebrang-nyebrang sungai begini. Nah itu membuat kita keluarga, tempat di mana setiap pribadi bahagia karena melakukan hobinya, setiap pribadi masih ada waktu buat diri sendiri, tetapi jangan lupa kita komitmen untuk bersama-sama menjadikan keluarga ini komunitas ilahi, di mana setiap pribadi merasa diterima. Nah, kalau banyak orang biasanya, ya kan saya harus ada waktu buat diri saya dong, betul. Saya mau hobi saya, betul. Tapi kalau dia hobi-hobi terus, ya namanya lupa menikah, gitu ya kan. Atau dia mencintai hobinya lebih daripada pasangannya, gitu ya. Memang yang menyakitkan itu kalau yang dicintai itu ya anjing kan lebih jelek. Ya, disayang, dicium-cium itu sebenarnya menyakitkan sih ya. Tapi untuk Pak Daniel udah bertobat ya. Sudah gak cium-cium anjingnya lagi ya. Cium anjingnya nggak apa-apa, tapi istri dan suami kan perlu diciumin juga gitu ya. Istri saya punya anjing 2 gitu ya. Dia sayang banget. Saya sih berdoa sih kapan tuh anjing mati gitu, nggak mati-mati loh. Bahaya tuh Bu. Orang kalau punya hobi itu lain ya, maksudnya kita juga jiwa kita tuh lebih, saya tuh hobi nanam, ya nanam bunga apa segala macam, hobi masak, ya hobi melukis, pokoknya hobi-hobi yang itu. Kita juga nih punya foto-foto kita Pak, boleh ditayangkan? Boleh dong tunjukin bagiin lukisannya. Nanti saya juga akan tunjukkan juga. Share. Iya, saudara, melukis itu adalah sebuah hobi ya buat saya. Tuhan itu sebenarnya memberikan manusia itu hobi untuk apa? Untuk dia bisa menyalurkan semua emosi di dalam jiwa. Jadi ketika kita melukis itu, ya Tuhan itu memberikan ide, bahkan semua emosi itu tertuang lewat lukisan. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan hobi? Ya, karena melukis juga bagi saya adalah me time ya. Kita perlu me time di dalam keluarga, apalagi kalau sesuatu yang menjadi hobi kita itu bisa mendatangkan berkat. Karena saya percaya Tuhan menciptakan kita itu unik. Karena itu suami nggak bisa memaksakan hobinya kepada istri, istri juga tidak bisa memaksakan. Ya seperti yang tadi Pak Jarod bilang, orang menikah itu bukan merubah ya, tetapi kita saling mengisi ya. Suami saya hobinya bermusik, ya saya hobinya melukis. Kita menikmati semuanya, dan ini adalah karya saya, tidak seperti Pak Jarod yang sudah banyak ya. Saya baru belajar dan mulai. Tapi kalau saudara tertarik boleh hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Tuhan memberkati. Tipik 2 Project. Nih
Lanjut dulu. Lanjut dulu. Oke, kalau gitu saya share lagi dah. Saya share terus nih jadinya deh. Saya kasih video singkat. Iya. Kenapa ketika... Oh, salah. Kok itu lagi? Oke, tunggu. Ngomong-ngomong ada suara apa itu Pak? Background Jantri. Datang. Suara kodok, suara... asik ya. Rumahnya asik. Nanti kapan-kapan kita ke situ ya, Bu. Oke, sebentar. Saya bisa share video dulu. Oke. Lukisan, maka tidak ada habisnya. Kenapa? Karena dari materi untuk melukis aneka ragam. Berbicara gayanya ada banyak. Misalnya kalau di Indonesia yang legendaris, misalnya Avandi dengan super ekspresif, ada Basuki Abdullah dengan realistis ekspresionis, ada Sujoyono yang naturalis. Di dunia internasional ada Pablo Picasso, dan setiap individu melukis dengan gaya yang berbeda-beda. Tapi kali ini saya ingin menyarankan Anda untuk melukis, atau saya mau bahas melukis sebagai hobi. Berbicara mengenai hobi, saya percaya Anda juga punya talenta bakat dan melakukan sebagai hobi. Apa itu hobi? Dilakukan untuk kesenangan. Jadi misalnya Anda punya bakat atau talenta musik, menjahit, piara hewan, piara tanaman, maka lakukanlah sebagai hobi. Karena hobi ini bisa menjadi ekspresi perasaan. Misalnya kalau saya dengan melukis, saya mengekspresikan perasaan saya melalui kuas, ya, warna dalam lukisan. Itu semuanya adalah ekspresi perasaan, terapi bagi kesehatan jiwa. Memang banyak orang yang berawal dari hobi, mendapat kesenangan, lalu akhirnya mendapat penghasilan yang cukup besar. Nah, saran saya, ketika sudah menjadi sumber penghasilan, lakukanlah bukan sebagai pekerjaan, tapi tetap sebagai hobi, supaya jiwa Anda menjadi sehat. Nah, saya sendiri berbicara soal melukis, maka waktu kecil saya melukis karena hobi, karena bakat talenta yang saya dapatkan dari ayah saya. Lalu SMA dan kuliah saya melukis bukan hobi lagi, karena saya orang miskin. Untuk mendapatkan tambahan biaya sekolah, saya melukis sebagai pekerjaan untuk mencari uang. Lalu tahun 87 saya lulus kuliah dan saya punya pekerjaan, saya punya duit, saya tidak melukis lagi sampai tahun 2010. Sudah sejak tahun 1987, jadi 23 tahun saya tidak melukis. Tapi karena pengen rumahnya dipajang lukisan buatan sendiri, lalu saya mulai melukis 6 bulan lalu. Hasilnya, nah semua yang Anda lihat nanti, itu lukisan saya. Menurut istri dan anak saya sih, lukisan saya bagus. Jadi setelah 23 tahun tidak melukis, ternyata saya masih bisa melukis. Nah, coba sekarang renungkan. Bakat apa yang Anda miliki? Waktu dulu misalnya playgroup, TK, SD, SMP, Anda punya bakat berbicara, Anda seorang yang berani tampil, menyanyi depan kelas. Lalu sekarang Anda seorang yang pendiam, pemalu, sehingga dengan demikian Anda kesulitan membangun relasi dan jaringan dan kurang kesuksesannya. Sekali lagi saya mengatakan, bakat Anda tidak hilang, hanya terpendam. Nah, mulai terpendam. Kenapa jadi pemalu dan pendiam? Mungkin loh ya, sejak SMA, waktu jerawat mulai muncul, atau waktu patah cinta, lalu Anda menjadi pendiam. Ada juga kesibukan, atau seperti saya 23 tahun ya, karena punya kesibukan tersendiri lalu nggak melukis lagi. Saya mengenal seorang wanita yang punya bakat masak luar biasa, lalu karena suaminya punya usaha yang besar, dia sebagai ibu yang tidak perlu masak lagi, maka bakatnya terpendam bertahun-tahun. Suaminya bangkrut,
Lalu ibunya mulai masak lagi, padahal sudah puluhan tahun nggak dilakukan. Tapi karena hobi itu melekat, tidak hilang, hanya terpendam. Dia mencoba masak lagi, lalu buka usaha restoran. Hari ini franchise-nya sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia, puluhan cabang, dan menjadi miliarder, kaya raya, sukses karena bakat yang dijalankan kembali. Seandainya tidak sebagai income, maka sebagai hobi, sebagai terapi jiwa untuk kesehatan jiwa kita. Salam dahsyat, luar biasa. Wow. Luar biasa. Pertanyaannya itu waktu umur berapa ya? Itu tahun itu 10 tahun yang lalu, 2009 2010. Jadi itu jadi gambarnya udah 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang mulai ngelukis lagi ya. Nah, karena ada hobi, maka saya sudah lewat 55 tahun dan tidak gila. Ya, hobi itu membantu kita ya Pak ya, luar biasa ya kayak tadi. Tapi memang benar ya, waktu kita itu melakukan hobi kayaknya kurang waktu untuk berpikir negatif, kurang waktu untuk mikirin gosip orang, kurang waktu untuk mikirin ipar yang iri hati, kurang waktu untuk mikirin yang lain-lain deh. Dan Tuhan itu memang sudah menciptakan ya, manusia itu punya jiwa seni untuk bisa disalurkan. Iya, luar biasa loh. Kayak Pak Jarod tadi. Itu saya tertarik lukisan yang hijau tadi tuh, Pak. Boleh tukar sama yang kuning. Boleh. Kita tukar-tukar yuk. Boleh. Saya pernah tukar lukisan sama Jacqueline Selose. Oh, iya. Oh, dia bisa. Jadi memang bisa. Terus saya pernah pameran bersama, tapi nggak sempat tukar-tukar melukisan. Pameran bersama sama Ani Pangela. Oh, Ani Pangela. Ya belum kesampaian sama Philip Pentova, itu saya belum. Tapi dengan beberapa hamba Tuhan lain, saya pernah bikin pameran bareng-bareng. Ya waktu sama Ibu Ani Pangela itu buat malam dana. Jadi pas misalnya siapa tahu nanti Bu Devi lagi mau bangun di Sentul kan? Lagi di Zoom, Pak. Ya kalau nanti Bu Devi mau bangun bukit doa di Sentul, ya saya ikut bantu lukisan. Pokoknya hasilnya semuanya buat dana misi, ya. Dana hidup juga boleh. Ya, jadi memang ada hobi yang menghabiskan uang, ya. Tentu itu membawa pernikahan dalam pertengkaran, ya. Kalau misalnya kita nggak pengertian, apalagi kan ada yang misalnya suami atau istri itu duitnya pas-pasan, lalu udah begitu pengeluaran buat porsi hobinya terlalu besar. Ya kalau dia misalnya income-nya ratusan juta, lalu istrinya dipenuhi kebutuhannya, dia hobinya mau yang mahal ya nggak masalah. Tapi ada kan yang suami nggak tanggung jawab, dia istri nggak dikasih uang, istri suruh cari duit sendiri, kerja sendiri, lalu dia hobinya mahal, bahkan kadang kurang minta duit sama istri. Nah ini menurut saya kalau sudah menikah ya nggak boleh demikian. Kalau bujangan ya nggak apa-apa lah, cerah ya, belum punya tanggung jawab. Tapi kalau sudah menikah, kita kan komitmen untuk hidup bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Tapi juga saya tadi katakan tidak meleburkan kepribadian kita sebagai pribadi. Boleh kok kita me time gitu ya, kan me time-nya sendiri-sendiri. Ada yang nggak kayak hobi, tapi sebenarnya hobi kok membaca juga hobi ya kan. Duduk sendirian pinggir pantai hobi juga, ya penting jangan sambil senyum sendiri gitu kan. Tapi orang itu boleh punya hobi atau melakukan hobi untuk dirinya supaya dia bahagia, dan kalau bahagia mampu membahagiakan orang lain. Itu kalau menurut saya sih gitu. Masalahnya Pak, banyak ibu-ibu sekarang yang konseling, Bu Devi suami saya itu loh hobinya main game seharian nggak kerja. Nah, itu mah bukan hobi, itu malas. Jangan dikasih makan. Jadi hobi itu kan kita harus bisa membedakan dulu dalam tanda kutip ya. Jangan orang berlindung di balik hobi. Maksudnya hobi yang seperti apa dulu. Tapi kita kan nggak boleh menelantarkan karena ngelukis seharian sampai nggak masak. Ya,
Jadi harus tetap dia menjalankan semua dulu aktivitas kita, tanggung jawab kita. Makanya saya bangun pagi, masak dulu, siapin makanan satu rumah, baru ya saya lihat waktu, baru oh ini ada waktu jam mau ngelukis, baru ngelukis. Jadi tetap semuanya berjalan. Ya jangan sampai hobi kita menjadi batu sandungan juga Pak, iya nggak? Jadi selain Tahun ini sudah melukis berapa biji, Bu? orang baru mulai 2 hari lalu. Jangan-jangan gara-gara lihat saya itu. Saya itu berapa bulan lalu ngomong ke dia, saya mau ngelukis gitu ya. Tiba-tiba Bapak ngangkat lukisan, terus saya bilang, waduh Pak Jarod nih kok sudah menduluanin saya sih. Padahal saya ngomong loh, mau bikin lukisan malah Pak Jarod tuh, saya bilang udah ngangkat tuh. Oke. Lumayan lah Pak ya, untuk pemula ya. Mantap, bagus, bagus. Udah laku lagi. Ini fantastis loh Bu. Aduh, nggak nyangka aja itu. Kan followernya bangga dong, ya kan? Macam lukisan ada tangannya Debbie Basir. Iya. itu Bapak hadirat Tuhan itu. Ini udah banyak pesanan Pak. Oke. Kalau kelebihan bagi-bagi aja, nanti kumpulin. Tapi Bapak udah ahli tuh, Bapak lukisannya. Ya, dulu saya ngelukis buat waktu SMA, kuliah itu memang buat cari duit gitu, buat nambah biaya. Terus begitu usaha, Tuhan berkati, ya tadi itu, lupa, nggak pernah ngelukis lagi, hobinya ganti yang lain. Tapi ya, pandemi ini, lalu saya punya rumah, begitu rumah saya jadi, ini kan 2009, 2010. Saya ngelukis untuk memenuhi rumah saya dengan lukisan, terus berhenti lagi gitu ya, sampai pandemi ini. Pandemi ya harus lukis lagi gitu. Laku juga. Berarti Tuhan itu menciptakan manusia itu punya jiwa seni yang menjadi hobi, tapi itu juga bisa dijadikan bakat atau sebuah sarana untuk penghasilan ya. Ya, kalau dulunya memang ya antara hobi dan penghasilan ya, dalam arti kita juga masih bisa menikmati itu sebagai hobi, sebagai kesenangan. Tapi sekarang di tengah pandemi ini, apalagi kan saya pernah cerita ya bahwa perusahaan saya, IFA Dasyat itu kan tutup ya. Memang kalau Happy Lukis masih ada, tapi IFA-nya udah tutup. Lalu ketika ngelukis dan terus juga menjadi saluran berkat gitu ya, itu kita juga merasakan pemeliharaan Tuhan ya, ketika kita ada kebutuhan itu ya, kok ada aja gitu loh. Kita pas lagi, terutama anak saya sebenarnya, kalau saya sebenarnya lagi nggak terlalu banget, tapi anak saya kan pulang dari Australia, lalu lagi mau mendirikan perusahaan di bidang art. Nah, ketika dia mendapat order lukisan itu ya, secara pribadi kan dia merasa bahwa oh aku nih mampu, lukisanku tuh laku, berarti saya tuh bakatnya kuat. Itu selain sisi uangnya itu untuk seorang anak ya, anak saya remaja kan masih ya 23 tahun, lalu dia lukisannya udah dihargai, dalam arti orang mau membeli, itu kan juga membangun gambar diri dia, keyakinan dia bahwa Tuhan itu memberi talenta tuh bagus gitu. Ibu dong, ngomong dong Ibu. Ya, dia mulai melukis lagi, tadi kan bilang 23 tahun dia nggak ngelukis ya. Nah, itu gara-garanya karena kami pindah rumah besar, temboknya banyak. Saya bilang, ya aku tuh nikah sama kamu karena kamu pintar ngelukis. Sekarang ini rumah nggak ada lukisannya. Kalau kamu nggak mau lukis, aku mau beli. Dia melukis. Ya, dia suka ngancem dia. Begitu bilang mau beli gitu, saya kan mikir ya, belinya pakai duit saya. Jadi terpaksa ya, hobi keluar lagi. Aduh, lucu deh Bapak sama Ibu itu ya. Iya, tapi ya itu Pak, di tengah-tengah begini banyak memang orang yang akhirnya juga berantem gara-gara hobi ya. Tidak saling mengerti ya. Ada bapak-bapak yang konseling, Bu, istri saya hobinya shopping. Itu hobi apa bukan tuh? Kayaknya bukan deh, itu nafsu ya.
Jadi masa hobi shopping menghabiskan uang ya. Jadi saya juga percayalah Tuhan itu menciptakan manusia. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang akan mati miskin. Kenapa? Karena setiap manusia diciptakan dengan sebuah kemampuan, hobi, bakat, talenta, dan kita nggak mungkinlah mati lapar. Karena kita pasti bisa melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan beri buat kita. Jadi saya percaya kalau hobi itu benar-benar kita salurkan, maka itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk memelihara kita mungkin ya. Oke, baik. Ya, saya kan nggak punya hobi ya, tapi yang tadi Bu Debbie bilang, tetap Tuhan tuh pasti pelihara. Misalnya contohnya, ya saya bisa jadi istilahnya reseller lah, marketingin lukisannya dia gitu. Atau lukisannya anak-anak saya post di Instagram saya ya. Jadi paling nggak saya juga ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk bisa hidup gitu Bu. Tapi bukan memanfaatkan kan Bu? Ya sama lah, mirip. Habis itu Bapak minta uangnya, mana uang lukisan saya? Ibu bilang, ini saya kasih, kamu harus kasih ke istri loh. Balik lagi. Kembali lagi. Ya, saya nggak pernah, saya tuh minta tuh jarang banget kalau dompetnya kosong aja minta. Jadi ya persembahan kasih, duit dari perusahaan, lukisan, dia tampung semuanya. Maka ada senyumnya, lihat senyumnya. Senyumnya tuh saldo cukup ya begini nih. Itu hobinya dia itu. Harus begitu. Karena laki-laki itu kalau sudah pegang uang sendiri bahaya ya Bu ya. Harus tetap istri yang pegang uang. Tapi harus istri yang bijaksana, jangan yang menghabis-habiskan uang. Iya, istri nggak bijaksana pegang duit habis. Nah, tapi sebenarnya begini sih, makanya orang itu perlu menggali potensi yang ada ya. Kalau kadang-kadang Tuhan izinkan kan, misalnya pandemi, gara-gara pandemi ini banyak orang kena PHK atau bangkrut, lalu mau apa lagi? Nah, seperti tadi saya cerita itu seorang ibu yang masak itu suaminya kaya raya, karena tahun 80-an udah punya Jaguar, punya Rolls Royce, itu keluarga kaya raya luar biasa, lalu merantau ke Batam. Sampai di sana usahanya bangkrut, lalu sampai ludes, benar-benar ludes, tapi akhirnya istri yang pandai memasak itu mulai dikembangkan talentanya, dan akhirnya bisa punya restoran. Nah, itu kan sebenarnya cerita serupa itu sering terjadi ya, apalagi hari ini ada pandemi seperti ini, ada COVID, ini kan membuat banyak orang tuh ada yang bangkrut, kena PHK, tapi ayo coba renungin, keluarga jangan berantem, suami istri jangan berantem, tapi siapa yang punya bakat yang bisa, bukan dimanfaatkan, tapi bakat yang memang Tuhan sediakan, siapa tahu itu akan menjadi jalan kehidupan. Apalagi kalau itu bakat itu sesuatu yang hobinya juga, kan bisa melakukannya itu dengan senang hati. Jadi mungkin menjadi kesempatan pandemi ini kita pindah pekerjaan yang itu adalah ternyata hobi kita. Jadi kita akan melakukan, terutama yang saya sarankan ini buat orang-orang yang sudah usia 50 plus lah ya. Kadang-kadang ketika kena PHK itu kan yang di PHK duluan yang tua-tua, yang muda-muda dipertahankan. Nah, jangan stres, tapi pada masa tua ini kita menggali apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Kalau pekerjaan itu bukan di dalam kita, itu di luar kita. Jabatan itu di luar kita. Tapi hobi, minat, bakat itu di dalam kita. Nah, kalau kita bisa bekerja dengan sesuatu yang di dalam kita, maka tentu itu akan permanen. Walaupun mungkin tidak membuat kaya raya, tapi pasti membuat kita bisa hidup. Ya, saya nggak berbicara kaya raya, tapi bagaimana kita hidup pada masa tua dengan bahagia. Ya, saya sih belum tua-tua banget, tapi kan makin tua juga. Ya, Pak. Iya Pak, karena kayak kemarin tuh di masa pandemi ini juga ada suami istri yang bersaksi. Suaminya kehilangan pekerjaan, lalu akhirnya mereka cuma punya modal berapa ratus ribu, istrinya itu bisa buat ayam goreng. Lalu mereka itu dengan uang yang tersisa mereka belikan alat untuk vakum. Lalu dia bikin ayam di frozen, Bu, di vakum, di frozen. Ya tadinya cuma modal awal mereka itu sisa gajian tersisa waktu awal pandemi itu cuma sekitar 700 ribu.
Tapi ketika Tuhan itu memberi hikmat, mereka bikin itu omsetnya sehari 700 sampai 800 ribu. Iya, jadi memang benar ya. Jadi apa yang sudah Tuhan percayakan seringkali kita mengabaikan. Kita bermimpi yang terlalu besar di depan, padahal ada perkara yang kelihatannya kecil di depan kita. Ya, yang kelihatannya aduh nggak seberapa, tapi waktu kita setia dengan perkara kecil itu, Tuhan memberikan perkara yang besar. Jadi saya percaya hobi kita bisa menyelamatkan kita untuk kehidupan kita. Ada yang mau ditambahin? Pak Daniel, penutup. Langsung dia. Aduh, mau suruh ngomong susah ya Pak ya. Kalau hobinya dia apa? Gue dari tadi jamin-jamin di bawah nih. Jadi kita jamin-jamin nih, kamu ngomong gitu. Ternyata kita sama-sama jamin-jamin. Ya, demikian. Ya, maksud saya Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan program ini ya, kita itu hidup ini sebenarnya Tuhan itu tidak mungkin meninggalkan kita, membiarkan kita. Ya, sering kita yang tidak mau menggali potensi yang ada. Ingat nggak Tuhan Yesus tuh pernah memberikan perumpamaan. Ada orang yang dapat 2 talenta, ada yang 5, ada yang 10. Yang 5 dikembangkan, yang 10 dikembangkan. Tapi yang mendapat 1 talenta atau 2 talenta, sampai saya lupa, itu disimpan. Karena dia nganggap tuannya jahat. Yang lain dapat 5, kok aku dapat 2. Yang lain dapat 10, kok aku dapat 2. Lalu disimpan. Nah, karena itu sebenarnya ini kita itu punya 5, 2, 10 sebenarnya sama saja ya. Orang yang pakai 10 talenta juga kenyataannya nggak pernah dipakai semuanya kok. Contohnya saya punya bakat dagang, saya punya bakat bicara, saya punya bakat melukis. Waktu saya dagang, saya nggak ngelukis. Begitu bangkrut, baru ngelukis. Jadi sebenarnya di waktu yang sama itu nggak semua talenta dipakai juga. Ya, karena begitu dagang untungnya banyak, wah pegawainya banyak, perusahaannya berkembang gitu ya. Ya kita asik di situ. Bakat yang lain lupa gitu. Tuhan izinkan bangkrut ya, ngelukis lagi gitu ya. Jadi punya bakat banyak pun nggak semuanya langsung dipakai. Tapi intinya adalah yang Tuhan Yesus ajarkan dengan perumpamaan talenta itu, punya 1 atau 2, jangan disimpan. Tadi saya dalam kesaksian berupa video tadi kan saya bilang bahwa saya 23 tahun nggak melukis. Saya simpan itu talenta. Karena ada kesibukan yang lain. Tapi ternyata 20-an tahun kemudian saya masih bisa. Jadi coba Bapak, Ibu, Saudara, punya talenta apa yang selama ini disimpan. Karena kalau disimpan, waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai talenta, maka yang tidak menggunakan talentanya disebut jahat loh sama Tuhan. Apalagi habis itu sudah talentanya sedikit, nggak dipakai, iri lagi sama yang talentanya banyak. Ya, hati-hati dengan iri. Mungkin tidak iri, tidak menggunakan talenta masih nggak apa-apa. Tapi kalau iri gitu ya, Tuhan nggak adil, kenapa aku nggak punya talenta seperti ini, seperti itu. Dia itu kayaknya hidupnya enak banget, talentanya banyak gitu loh. Kita yang talentanya banyak juga dalam satu satuan waktu, nggak dipakai semuanya gitu ya. Tapi kalau punya 1 atau 2 saja ketika dikembangkan, lalu Tuhan Yesus datang waktu dalam perumpamaan talenta itu, lalu upahnya sama, sedinar. Jadi ternyata talenta banyak sedikit, upahnya sama. Jadi mari kita berhenti iri hati, berapapun pasti ada. Ya, temukan itu. Ya, minimal ya tadi talenta sebagai supporter. Kalau nggak bisa main sepak bola ya sebagai penyemangat. Loh, itu talenta juga ya untuk memberikan semangat kepada orang yang sedang melakukan talentanya, bukan sebagai malah menghalangi gitu ya, tapi menjadi penyemangat. Karena itu pun sebuah talenta juga. Jadi saya percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, sehingga setiap orang minimal punya 1 sebenarnya, minimal punya 1. Istri saya tuh saya punya talenta juga, saya kemampuan lah ya, baca gitu ya. Kalau saya punya talenta ngomong, banyak bicara. Jadi kalau saya ini kehabisan bahan khotbah, saya beli buku ya. Lalu tak kasih istri saya. Nah, istri saya bacain gitu kan. Lalu saya tanya, itu buku bagusnya gimana gitu. Jadi tetap punya talenta, dan talenta 1 membaca saja. Nanti dia baca buku itu, dia cerita saya 5 kalimat misalnya,
atau 10 kalimat. Itu kalau saya talentanya kan bicara, itu dapat cerita 5 kalimat, dikhotbahin bisa 50 kalimat loh. Jadi saya tidak perlu baca itu ya, dibacain sama dia, tapi itu sudah menolong saya gitu. Ceritanya ibu ceritanya ubi sampai di bapak kolak. Udah ditambahin gula, ditambahin santan, udah kolak. Ya, Mbak, dari saya sih cukup ya. Mungkin Bu Devi yang menutup hari ini sekaligus doanya nanti kesimpulan, atau Pak Daniel kesimpulan atau doanya Pak Daniel. Jadi kesimpulannya itu, seringkali orang itu sibuk berkata, saya kok nggak punya apa-apa Bu ya, saya nggak punya apa-apa ya Bu. Saya lihat Ibu talentanya banyak, bisa khotbah, bisa nyanyi, saya pengen kayak Ibu. Jangan menjadi seperti saya. Karena Tuhan memberikan kita tuh masing-masing. Dia bilang, saya nggak bisa kayak ibu. Saya bilang, tapi kan setidaknya bisa berdoa. Ya, jadilah pendoa. Nggak usah berpikir, oh pelayanan tuh talenta itu dikembangkan harus jadi pengkhotbah, semuanya di mimbar. Jangan, nanti kita banyak saingan. Ya Pak ya. Temukanlah sesuatu dalam dirimu, jangan pikir pendoa itu tidak mulia loh, justru pendoa-pendoa yang tidak kelihatan, mereka tidak terlihat di depan itu bisa jadi upahnya lebih besar loh dibanding orang yang kelihatan, karena sudah dicampur dengan sombong akhirnya jadi kurang sedikit. Tapi ya jangan hanya sibuk, benar tadi yang Pak Jarod bilang, kita sibuk itu kok talentanya banyak, itu akhirnya kita lupa menggali atau memanfaatkan, mengobarkan setiap karunia yang ada pada kita sendiri. Jadi ketika kita mau sungguh-sungguh ya, kita mau mengembangkan atau hobi yang kita punya juga bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya percaya semua saudara diberkati. Ingat, hobi itu sesuatu yang positif. Jangan karena hobi berantem karena lupa waktu. Itu bukan hobi, itu nafsu, dosa itu ya. Hobi main game seharian, hobi apa ini boleh, kayak saya melukis, ngurus tanaman, tapi saya bisa membagi prioritas. Ya, pagi itu ngurus suami, ngurus anak-anak, setelah itu baru ngurus tanaman, ngurus lukisan, baru syuting, baru apa, tapi kewajiban saya harus sudah kita lakukan dulu, supaya itu tadi yang firman Tuhan bilang, ya haruslah kita saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berbagi buat kita semua. Kita satu hati, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, kami bersyukur Tuhan, kami percaya apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang di luar sana yang menyaksikan ini. Biarlah Tuhan dalam rumah tangga kami ada kerukunan, damai sejahtera, sukacita, bahkan kami bisa mengembangkan semua talenta, hobi yang ada dalam diri kami menjadi sesuatu yang positif dan berguna bagi banyak orang. Tuhan terus bimbing kami, terus bentuk kami menjadi terus semakin disempurnakan menjadi seperti Kristus. Dalam rumah tangga kami ada damai, sejahtera, dan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar anak-anak kami tumbuh di dalam kasih Tuhan dan mereka boleh menggenapi rencana-Mu. Terima kasih buat Bapak Jarod dan Ibu Esther Tuhan yang juga menjadi saluran berkat. Tuhan terus memakai kehidupan mereka juga untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan, dan semua yang menyaksikan program ini, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka berbahagia di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menyertai. Engkau mencukupkan semua yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama, Tuhan berkati. Nanti kita bikin konten ngelukis bareng. Sambung pameran bareng. Tapi malam dana bareng. Tuhan berkati. Bapak. Jadi teman-teman, itulah program kita hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya, kita stop ya. And